Mukjizat sains Al-Quran tak berhenti menebar decak kagum. Semakin banyak fakta ilmiah yang terungkap oleh sains modern, mereka yang menemukan keajaiban sains Al-Quran semakin meyakini bahwa tidak mungkin tulisan yang tersusun 14 abad silam tersebut buatan manusia, mengingat pengetahuan dan teknologi zaman dulu sangat mustahil untuk membuktikan apa yang mereka temukan di abad ini. Jika bukan wahyu dari Sang Pencipta, maka tidak mungkin Al-Quran bisa membuktikan berbagai fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Berikut adalah beberapa ilmuwan yang memilih Islam sebagai jalan hidupnya. 1. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pontaine-l'Évêque, Prancis, pada 19 Juli 1920. Pada saat itu, pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Bucaille lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain, seperti tengkorak bala tentara Fir'aun, padahal telah dikeluarkan dari laut? Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan Muslim seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah surat Yunus ayat 92 yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. 2. Jacques Cousteau. Jacques Cousteau adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar di bawah laut yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya, sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan Jacques Cousteau mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan. Yang satu tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Terpesonalah Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Ia pun memutuskan untuk masuk Islam. 3. Tagata Tejasen. Tagata Tejasen adalah ilmuwan Thailand dari bidang anatomi. Tagata Tejasen masuk Islam dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan yakni, epidermis, dermis dan cut cutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada dalam ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Tanggal 3 November 1983 adalah hal bersejarah bagi Tagata karena pada hari itu dia mengucap kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahukan hal layak umum bahwa ia masuk Islam. 4. Charner, ilmuwan NASA. Mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Charner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang Lailatul Qadar. Ia menyayangkan kelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya. Menurutnya, sesuai dengan hadis Nabi bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah, tingkat suhunya sedang, tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi, dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Dia menegaskan, terbukti secara ilmiah bahwa setiap harinya ada sekitar 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Lailatul Qadar di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Hal ini sudah pernah ditemukan Badan Antariksa NASA 10 tahun lalu. Namun mereka enggan mempublikasikannya. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA, Charner, seperti yang dikutip oleh harian Al-Waqf Mesir, kepala lembaga mukjizat ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir.
Dr. Abdul Basit As-Said dalam sebuah program di TV Mesir juga menegaskan, pakar Charner akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Ini bukan pertama kalinya, NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam Zaglon Najjar pernah menegaskan, NASA pernah meremove satu halaman di situs resminya yang pernah dipublis selama 21 hari. Halaman itu tentang hasil ilmiah yakni cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Makmur di langit. Said menegaskan, jendela yang berada di langit itu mirip yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 14. Saat itu Charner melihat bukti jelas bahwa jagat raya saat itu gelap setelah jendela itu tersibak. Karenanya, setelah itu Charner mendeklarasikan keislamannya. 5. Dmitry Bolikov. Sebagai seorang ahli fisika asal Ukraina, Dmitry Bolikov mengatakan bahwa pintu masuk ke Islam baginya adalah fisika. Dmitry tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nicholai Kosinnikov, yang juga merupakan pakar fisika. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kosinov merupakan teori yang paling baru dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Ia pun mendapatkan kesimpulan bahwa suatu hari nanti matahari akan terbit dari barat. Ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tidak didapati Dmitry dalam buku-buku atau didengar dari manapun, akan tetapi ia memperoleh kesimpulan tersebut dari hasil riset dan percobaan serta penelitian. Ketika ia menelaah kitab-kitab samawi lintas agama, ia tidak mendapatkan satupun petunjuk kepada informasi tersebut selain dari Islam. Ia mendapati informasi tersebut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. 6. Gerald C. Goeringer. Goeringer adalah seorang profesor sekaligus koordinator embriologi medis di Departemen Biologi Sel, Fakultas Kedokteran, Universitas Georgetown, AS. Dia juga menunjukkan bahwa deskripsi perkembangan manusia dan organogenesis hanya ada dalam Al-Quran, dan bahkan sepanjang sejarah pada saat itu belum ada prestasi sains seperti itu. 7. Profesor William Brown. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologies, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa atau ultrasonik, yang keluar dari tumbuhan. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Seorang peneliti Muslim India mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan apa yang termaktub Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44, yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Setelah menemukan temuan yang luar biasa itu, Profesor William memutuskan untuk memeluk Islam. Selang beberapa hari setelah masuk Islam, Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini, dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain, demikian ungkapan William. 8. Leopold Werner von Ehrenfels. Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater serta sekaligus neurologi berkebangsaan Austria. Dari remaja dia merasa sudah banyak mendapatkan kejanggalan dalam agama Kristen. Pada akhirnya ia mempelajari Islam. Satu di antara yang ia cermati yaitu mengenai kewajiban wudhu saat sebelum melakukan sholat serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah berhubungan dengan istri, serta dalam agama dia sebelumnya tidak ada ketentuan bersuci seperti ini. Bahkan di agama sebelumnya, tuturnya, walaupun dalam kondisi junub, habis berhubungan dengan istri tanpa mandi, langsung pergi ke tempat ibadah untuk menyembah Tuhan. Leopold Werner von Ehrenfels menemukan sesuatu yang mengagumkan pada wudhu. Ia menyampaikan satu kenyataan yang amat mengagetkan. Kalau pusat-pusat syaraf yang paling sensitif dari tubuh manusia nyatanya ada di bagian dahi, tangan, serta kaki. Pusat-pusat syaraf itu amat peka pada air segar. Dari sini ia temukan hikmah di balik wudhu yang membersihkan pusat-pusat syaraf itu.
Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudhu bukan sekedar milik serta rutinitas umat Islam, namun untuk umat manusia secara keseluruhan. Dengan selalu membersihkan air segar pada pusat-pusat syaraf itu, memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat syarafnya. Selanjutnya Leopold memeluk agama Islam serta merubah nama menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels. Tiap perintah Allah jelas mempunyai hikmah kebaikan di baliknya. Renungkan kalau wudhu yaitu ritual pengkondisian semua segi hidup, dari mulai psikologis ke fisiologis. 5 panca indera harus terkena seluruh tanpa kecuali disapu oleh air wudhu. Mata, hidung, telinga semua kulit tubuh. Ini benar-benar mengagumkan. 9. Keith Moore. Keith Moore adalah presiden AACA, American Association of Clinical Anatomy, antara tahun 1989 dan 1991. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Daly II, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi dan siswa seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Keith L. Moore, lalu sang profesor melihatnya dan berkata, "Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Demikian dalam surat Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Ayat tersebutlah yang membuat sang profesor akhirnya memeluk agama Islam dan merevisi beberapa kajian ilmiahnya karena Al-Quran ternyata telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor gusar. Ia merasa materi yang ditelitinya selama ini terasa belum lengkap atau ada tahapan dari perkembangan embrio yang kurang. 10. Masaru Emoto. Masaru Emoto adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2003 peneliti Masaru Emoto melakukan penelitian dan mengungkapkan adanya suatu keanehan terhadap suatu sifat air. Ia menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari 2000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water atau pesan dari air yang ditulisnya sebagai pembuktian kesimpulannya sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Sampai sekarang Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversial. Ernst Braun dari Burgistein di Thun, Swiss, telah mencoba dalam laboratoriumnya metode pembuatan foto kristal seperti yang diungkapkan oleh Emoto, sayangnya hasil tersebut tidak dapat direproduksi kembali, walaupun dalam kondisi percobaan yang sama. Dalam kajian Masaru Emoto dengan tekun melakukan penyelidikan tentang perubahan molekul air. Air murni dari mata air di Pulau Honshu didoakan mengikut tradisi agama Shinto, lalu didinginkan sehingga -5 derajat Celcius kemudian ia diambil gambar dengan mikroskop elektron dengan kamera kualitas tinggi. Ternyata molekul air tersebut membentuk kristal segi 6 yang indah. Uji coba air diulangi dengan membacakan kata arigato atau terima kasih dalam bahasa Jepang di depan botol air tadi. Kristal yang terbentuk sangat indah. Lalu dicoba dengan menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato, kristal membentuk dengan keindahan yang sama. Selanjutnya ditunjukkan kata setan. Maka molekul air berbentuk buruk. Diputarkan musik simfoni Mozart, kristal muncul berbentuk bunga. Ketika musik heavy metal diperdengarkan, molekul kristal air itu terus hancur. Ketika 500 orang berkonsentrasi memusatkan pesan damai di depan sebotol air, kristal air tadi mengembang bercabang-cabang dengan indahnya.
Dan ketika diuji dengan dibacakan doa-doa dari Islam, kristal bersegi 6 dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Maha suci Allah yang telah mencipta makhluk yang bernama air ini. Sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling setia dan amat peka sekali dalam menjalankan perintah Tuhannya. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dari hasil penelitiannya, Masaru Emoto membuktikan air Zam-Zam memiliki struktur unik dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Sejarah telah membuktikan khasiat dan keistimewaan air Zam-Zam dari zaman ke zaman. Karena keistimewaan dan keunikan air Zam-Zam ini, ia pun kemudian memeluk agama Islam. Semakin dikaji, Al-Quran akan semakin membuat orang kagum dengan mukjizat ilmiahnya. Allah juga yang berjanji akan menjaga kemurnian Al-Quran hingga hari akhir nanti, sehingga tidak akan ada yang mampu mengubah atau memalsukannya. Wallahu alam. Terima kasih yang subscribe, semoga diberkahi Allah.